Selamat datang di channel Pejuang Saham. Kali ini kita akan membahas suatu saham yang bergerak di sektor finansial atau perbankan, yaitu saham Bank Jatim atau BJTM. Perusahaan ini bernama lengkap PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (TBK). Didirikan pada tanggal 17 Agustus 1961. Perusahaan ini bergerak di bidang jasa perbankan atau jasa keuangan ya. Dan beralamat di Jalan Basuki Rahmat, Surabaya. Perusahaan ini melantai di Bursa Efek Indonesia sejak tanggal 12 Juli 2012 yang lalu dan memiliki kurang lebih sekitar 6.550 karyawan. Berikut adalah komposisi pemegang saham di BJTM atau Bank Jatim. Di urutan pertama ada Pemprov Jatim yang masih menjadi pemegang saham mayoritas, yaitu sebesar 51,12%. Yang kedua disusul oleh 38 pemerintah kabupaten atau pemerintah kota, sebesar 28,35%. Lalu yang ketiga ada masyarakat, di sini yang berwarna kuning ini, itu sebesar 20,48%. Lalu yang terakhir dipegang oleh jajaran komisaris dan direksi dari Bank Jatim itu sendiri. Oke, langsung saja kita masuk ke analisa fundamentalnya, teman-teman. Kita review dari harga sahamnya dulu. Kita memakai data di tahun 2013 hingga 2022. Dari harga sahamnya, di tahun 2013 hingga 2022 ini cenderung mengalami kenaikan. Di tahun 2013 sebesar Rp375 per lembar saham. Di tahun 2022 kemarin, harga sahamnya menyentuh angka Rp710 per lembar saham. Kalau kita persentasekan pertumbuhan harga sahamnya ini dari tahun 2013 hingga ke 2022, yaitu sekitar 89,33%. Lalu aset. Nah, di sini dinyatakan dalam triliun, dari 2013 hingga 2022 juga mengalami kenaikan. Di tahun 2013, aset dari Bank Jatim itu sendiri hanya 33 triliun. Dan di tahun 2022 kemarin, melonjak melejit hingga di angka 103 triliun. Dan pertumbuhannya sangat signifikan, dari 2013 hingga 2022 ini mencapai 212% kenaikannya. Lalu di kolom liabilitas, di sini juga dinyatakan dalam triliun ya. Dari 2013 hingga 2022 mengalami kenaikan juga yang sangat tajam, teman-teman. Kenaikannya sekitar 229%. Dari 2013 di angka 27 triliun hingga 2022 kemarin di angka 89 triliun. Oke, selanjutnya di ekuitas, ini masih juga dalam triliun ya, teman-teman. Trennya masih naik dari 2013 hingga 2022, di mana 2013 itu ekuitasnya 5,71 triliun dan di 2022 kemarin ekuitasnya sebesar 11,44 triliun rupiah. Jika kita persentasekan dari 2013 hingga ke 2022, kenaikannya sebesar 100%, teman-teman. Selanjutnya di kolom laba, ini bukan triliun tapi dalam miliar. Dari 2013 hingga 2022, labanya juga meningkat, teman-teman. Peningkatan sekitar 87,1%. Di tahun 2013 yang hanya 824 miliar rupiah untuk labanya, dan di tahun 2022 kemarin itu menyentuh angka 1,5 triliun rupiah. Dari kolom laba ini kita bisa melihat ya, teman-teman, bahwa laba dari Bank Jatim ini sendiri terus tumbuh dari tahun ke tahun. Oke, kita masuk ke return on equity. Dari ROE ini kita bisa melihat bahwa dari tahun 2013 hingga 2022 selama 10 tahun itu mengalami pelonjakan ROE atau return per equity atau modal. Di tahun 2014 ini ROE-nya sangat tinggi ya, 15,55%. Meskipun tadi labanya tiap tahun tambah meningkat dan di 2022 kemarin labanya meningkat, tapi di tahun 2022 untuk ROE-nya ini itu hanya 13,47%. Lebih menurun dari tahun 2021 kemarin, teman-teman. Dan ini menandakan bahwa Bank Jatim ini modalnya meningkat, tapi labanya meskipun dari grafik tadi meningkat, tapi untuk persentase
perbandingannya dengan equity atau modalnya itu tidak meningkat secara bersamaan atau tidak sejajar peningkatannya. Di sini terbukti di tahun 2021-2022 mengalami penurunan untuk ROE-nya. Oke, next di return on asset. Di sini juga dari tahun 2013 hingga 2022 ini cenderung mengalami penurunan. Ini ya, teman-teman. Jadi asetnya tiap tahun itu meningkat, tapi tidak diimbangi dengan returnnya atau labanya. Jadi meskipun labanya meningkat, tapi untuk kalau dibandingkan dengan jumlah asetnya, ternyata dari tahun 2013 hingga tahun 2022 itu menurun untuk persentasenya. Ya, kita doakan semoga untuk kedepannya Bank Jatim ini bisa lebih baik dan bisa meningkat lagi untuk performanya ke depan. Lalu untuk net profit marginnya, untuk laba bersihnya di sini juga tidak mengalami peningkatan yang signifikan ya teman-teman. Di sini sideways saja. Jadi rata-rata aja di tahun 2013 hingga 2022, dari 2013 di angka 33 hingga di 2022 di angka 31 persentasenya net profit marginnya teman-teman. Dan di sini bisa kita tarik kesimpulan ya bahwa net profitnya itu juga tidak kemana-mana. Jadi sideways di situ-situ saja, di angka 30-an, 30% teman-teman. Dibilang buruk juga enggak, dibilang baik juga enggak sih teman-teman. Karena dia tetap stabil untuk net profit marginnya ya. Oke, lalu kita ke earning per share atau EPS-nya. Dari tahun 2013 hingga 2022, ini untuk jumlah nominalnya selalu bertumbuh dan bertambah. Di 2013 hanya 55,2 rupiah per lembar saham. Di tahun 2022 kemarin meningkat menjadi 102,7 rupiah per lembar saham. Ini untuk earning per share-nya. Mengalami kenaikan yang lumayan dari tahun ke tahun. Selanjutnya price to book value atau PBV. Di sini dari tahun 2013 hingga 2022 juga tidak mengalami kenaikan yang signifikan ya, hanya di tahun 2017 saja yang mengalami kenaikan menjadi 1,36 kali PBV-nya. Di tahun 2013 dan 2022 ini hampir sama, 0,93 dan 0,97 teman-teman. Jadi untuk nilai bukunya, nilai sahamnya ini, ternyata meskipun harga sahamnya itu naik dari tahun ke tahun, ternyata value booknya ini tidak bergerak teman-teman. Jadi sideways di situ saja. Dengan bertambahnya aset, bertambah juga liabilitas, bertambah juga ekuitas dan labanya. Ternyata PBV-nya tidak bertambah atau tetap segitu-segitu saja. Bahkan malah di bawah 1 PBV-nya teman-teman. Lalu kita ke debt on equity ratio atau DER. Dari 2013 hingga 2022 untuk DER-nya atau hutangnya, rasio hutangnya ini meningkat dari 2013 yaitu 477,87% hingga di 2022 menjadi 783,82%. Hampir 2 kali lipatnya ya untuk rasio hutangnya dari 2013 hingga ke 2022. Ini juga lumayan besar di tahun kemarin teman-teman. Ya, kita tahu ya di sektor perbankan itu bahwa emiten perbankan mesti DER-nya atau DEP-nya itu memiliki rasio yang sangat besar. Untuk dividennya dari tahun 2013 hingga di 2022 kemarin, tiap tahunnya mengalami kenaikan dalam segi nominal dividennya ya teman-teman. Dari 2013 kita tahu 39,74 rupiah per lembar saham hingga di 2022 sebanyak 53,09 rupiah per lembar saham. Ini mengalami kenaikan dari tahun ke tahun selama 10 tahun di 2013 hingga 2022. Akan tetapi meskipun kenaikan dividennya itu bertumbuh tiap tahun dari segi nominal ya, tapi dari segi dividen yield atau persentasenya itu cenderung sideways atau mengalami penurunan. Di sini dividen yieldnya sebesar 10,5%. Sedangkan pada kolom dividen tadi itu di 2023 nominalnya hanya 39,74%, teman-teman. Jadi untuk dividen yieldnya bahkan
cenderung turun ya dari 2013 hingga ke 2017 ini menjadi 6,2%. Lalu sideways di angka 6 dan 7 dari 2018 hingga 2022. Hanya 6 atau 7% untuk dividen yieldnya. Jika kita punya modal 100 juta di tahun 2013 yang lalu dengan harga saham Rp375 per lembar saham, maka jumlah saham yang dapat kita beli untuk Bank Jatim ini sebesar 266.600 lembar saham. Ya, jumlah lotnya yaitu 2.666 lot. Oke, dari sini sudah paham. Dan di tahun kemarin 2022 itu harga sahamnya kan menjadi 710 rupiah per lembar saham. Jadi uang kita dari 100 juta tadi itu jika kita jual di tahun 2022 menjadi 189.286.000 rupiah dengan jumlah lot yang sama, dengan jumlah lembar saham yang sama. Jadi kita tidak menabung. Jadi kita taruh modal 100 juta di awal. Itu sampai 10 tahun menjadi seperti ini. Jika kalian invest di Bank Jatim. Itu dari segi capital gain kita untung sebesar 89.286.000 rupiah. Lalu untuk kolom dividen dari tahun 2013, jika kita membeli di tahun 2013 itu dapat dividen ya, kita langsung dapat dividen sebesar 39,74 rupiah per lembar saham. Jadi total dividen di tahun 2013 yaitu sebesar 10.594.684 rupiah, teman-teman. Ini sudah kita rangkumkan, sudah kita rincikan untuk dividen dan gainnya. Jadi total dividen di 2022 yaitu sebesar 14.153.794 rupiah dengan jumlah lot yang sama, dengan jumlah lembar saham yang sama. Dan jika di total dividennya dari 2013 hingga 2022 kemarin, kita mendapatkan total dividen yaitu sebesar 77.836.536 rupiah, teman-teman. Dan jika kita jual di tahun 2022 itu setelah pembagian dividen misalkan ya, kita mendapatkan total gain atau selisih harga jual dan beli dan ditambah dengan dividen yang kita terima dari tahun per tahun yaitu sebesar 167.122.536 rupiah, teman-teman. Dan jika modal kita yang tadi 100 juta tadi ditambahkan dengan gainnya dan ditambahkan dengan dividennya, maka uang kita akan kembali ke kita itu sebesar 267.122.536 rupiah, teman-teman. Jadi menurut kalian, apakah perusahaan Bank Jatim ini worth it untuk dibeli? Silakan tulis di kolom komentar.